Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim, peserta Latsar CPNS KLHK tahun 2022, angkatan 4, kelompok 3 pada gelombang 1. Saya ditempatkan di kantor Balai PSKL Sulawesi dengan jabatan analis pengembangan hutan. Pada hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2022, saya melaksanakan pembelajaran sinkronus agenda 3 dengan materi tentang manajemen ASN dan smart ASN, dan dilanjutkan dengan sinkronus agenda 4 yaitu coaching agenda 1 sampai dengan 3. Pada pembelajaran kali ini disampaikan oleh Ibu Andriani, di mana beliau adalah Widya Iswara ahli media di BPLHK Makassar. Pembelajaran dimulai dengan diskusi atau presentasi dari tugas kelompok yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Pembelajaran dimulai dengan presentasi tugas kelompok yang sudah dikerjakan kemarin. Kelompok kami menjadi pertama untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, kemudian Dedek Sriningsih Silalahi, Olga Pramudita Majid, Lili Amalia, Fatima. Kelompok kami mengangkat isu tentang praktek pungutan liar atau pungli pembuatan KTP di Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang viral di media sosial. Dalam video tersebut terdapat oknum ASN yang merupakan petugas kecamatan sedang menawarkan kepada warga agar membayar sebesar Rp100.000 supaya pembuatan KTP bisa lebih cepat. Dalam hal ini, apabila dilihat dari aspek smart ASN, kompetensi literasi digital untuk pelayanan terkait KTP seharusnya dapat semakin baik, mudah, dan cepat apabila digunakan dengan baik. Kemudian apabila dilihat dari manajemen ASN, sistem manajemen ASN diterapkan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar ASN, kode etik dan perilaku ASN, serta bebas dari praktik KKN. Kemudian dilakukan analisis dengan tapisan isu dan rekomendasi tindakan untuk mencegah terjadinya pungli dalam pembuatan KTP. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2 tentang suap dalam seleksi penerimaan CPNS. Pada seleksi CPNS tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan analisis isu dengan tapisan dan rekomendasi tindakan untuk mencegah terjadinya suap dalam penerimaan seleksi CPNS. Dari kedua kasus tersebut dinilai dapat bahwa ASN tersebut tidak mengaktualisasikan atau merealisasikan kode etik ASN, nilai-nilai dasar ASN, dan melanggar aturan sehingga menurunkan nama baik sebagai ASN. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan agenda 4, yaitu coaching agenda yang disampaikan oleh Bapak Sudirman Sultan, di mana beliau adalah Widya Iswara dari BPLHK Makassar. Pembelajaran dimulai dengan perkenalan masing-masing peserta, dilanjutkan dengan perkenalan oleh Bapak Sudirman, di mana beliau adalah termasuk jagawana dan mempunyai golongan 4 sebagai pembina utama. Diskusi ini mereview tentang pembelajaran yang sudah dilakukan dari agenda 1 sampai dengan agenda 4. Pada agenda 1 dibahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana outputnya semangat bela negara harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bekerja sehingga bisa menjadi ASN yang berideologi Pancasila yang patut dipegang teguh. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap bela negara sebagai PNS yang profesional dalam pelayanan masyarakat dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak dengan akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Panduan perilaku atau kode etik dari masing-masing nilai dasar sebagai berikut.
berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan yang kondusif, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, kolaboratif. Yang terakhir yaitu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Semua nilai dasar ini harus diimplementasikan dengan baik untuk menjaga nama baik ASN di mata masyarakat dan instansi yang diduduki. Nilai-nilai ini sangat menjadikan dasar ASN dalam bekerja. Kemudian dilanjutkan dengan agenda 3. Tujuan dari agenda 3 dengan materi Smart ASN dan manajemen ASN, yaitu untuk membekali peserta CPNS dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran CPNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan dalam mengelola tantangan masalah dalam pelaksanaan tugas jabatannya menggunakan perspektif Smart ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar berakhlak, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itu dibutuhkan ASN yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat dengan terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, tentang Smart ASN. ASN yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan digital yang sangat cepat dan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Literasi digital merupakan pemanfaatan teknologi yang ada sehingga membentuk etika dalam berdigital, digital safety, digital culture, dan digital skills. Literasi digital harus dimanfaatkan dengan baik dengan cara tidak menyebarkan berita hoax dan menggunakan sosial media dengan baik, maka tetap menjaga nama baik sebagai ASN. Kemudian pada agenda 4 dilakukan rancangan aktualisasi atau penerapannya dalam bekerja dan berkehidupan berbangsa, dimulai dengan pengidentifikasian isu, minimal 3 isu. Dari pengidentifikasian isu itu didasari dengan data dan fakta, maka dianalisa juga munculnya dampak jika isu tersebut tidak ditangani. Kemudian penetapan core isu yang dikaitkan dengan teknik tapisan analisa. Kemudian dibuat rumusan isu dari core isu yang terpilih. Dari isu tersebut dicari penyebab masalahnya dengan menggunakan teknik analisa tapisan. Kemudian dirumuskan gagasan kreatif sehingga dari gagasan kreatif tersebut bisa dirumuskan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan dalam kehidupan dan bekerja. Tahap terakhir
merumuskan tahapan-tahapan kegiatan dari masing-masing kegiatan. Kemudian perencanaan aktualisasi dari agenda 1 sampai agenda 3 pada setiap tahapan. Berikut merupakan pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.